Zaman dulu, apapun merek pompa airnya orang nyebutnya Sanyo. Apapun merek pasta giginya orang nyebutnya odol. Walaupun dua brand tadi udah nggak ada, tetap aja sampai hari ini orang nyebut pasta gigi ya odol. Tapi kalau mikrofon, ada nggak ya yang sampai kayak gitu? Sekarang ini mungkin udah susah kita nyari brand yang sampai bisa menggantikan penyebutan tidak resmi dari produk yang bersangkutan. Tapi kalau brand yang langsung nyantol di kepala setiap kali produknya disebutin, itu masih ada, Bre. Buat yang udah nyemplung ke dunia content creation, udah biasa bikin video, bikin konten gitu ya. Bahkan sebelum saya memulai bikin channel ya, setiap kali saya nyari mikrofon, pasti yang ditawarin pertama adalah Saramonic, Bre. Secara usia, brand Saramonic ini belum terlalu tua sebenarnya. Mereka pertama berdiri tahun 2012, tapi mereka berhasil menjadi salah satu brand yang dipercaya orang kalau mau cari mikrofon. Kali ini saya mau ngetes mikrofon portable Saramonic R. Saat video ini dibuat ada dua varian, yang pertama R01 yang harganya 1,7 jutaan dan R02 yang harganya 2,2 jutaan. Mikrofonnya sama aja, yang beda hanya isi paket penjualannya. Audio yang ada di video ini semuanya direkam menggunakan mikrofon Saramonic R yang lagi nempel di dada saya ini, Bre. Yang saya tes ini adalah Saramonic R01 dengan harga 1,7 jutaan, di mana yang didapat adalah dua transmitter yang di belakangnya ada magnetnya. Jadi cara pakainya bisa pakai klip seperti biasa atau bisa pakai magnet biar bisa nempel di baju. Kemudian ada satu receiver yang ada layarnya dan dengan konektor USB-C. Konektornya sendiri bisa dilepas untuk diganti pakai belt clip. Di packingnya tertulis support untuk iPhone dan iPad, tapi berarti terbatas hanya device baru yang udah pakai USB-C. iPhone lama yang masih pakai Lightning bisa sih, tapi harus beli adapternya terpisah. Karena biasanya mic kayak gini ngasih 3 opsi, USB-C, Lightning, dan jack 3,5 mm. Cuma waktu saya cek di official store Saramonic, nggak ada jual adapter apapun. Kemudian untuk charging case-nya, dia model magnetik yang ada indikator baterainya. Di dalam kotak penjualannya ada kartu garansi dan user manual, ada pouch yang isinya USB-C atau USB-A untuk ngecas, kabel audio 3,5 mm TRS to TRS, dan for windshield yang tertulis 2. Kalau kamu beli versi 02, ada tambahan lavalier mikrofonnya, dan udah itu doang bedanya. Untuk build quality bagus banget, kesannya mewah, baik dari charging case sampai transmitter dan receivernya. Dan kaca di charging case-nya ini sangat membantu untuk saya ngecek apakah barang di dalamnya udah lengkap atau belum tanpa perlu buka tutupnya. Untuk spesifikasi, Saramonic R ini punya 90 decibel signal to noise ratio. Singkatnya sih, semakin tinggi SNR-nya semakin bagus, dan angka 90 dB ini membuat Saramonic R masuk ke dalam professional grade microphone. Untuk sound pressure levelnya ada di 120 dB. SPL ini adalah seberapa kuat mic-nya menerima suara kencang dan nggak pecah. Dan 120 dB itu setara dengan suara mesin jet saat take off dari jarak dekat, atau kamu dengerin suara konser rock dekat banget sama speakernya. Daya tahan baterainya secara spek cukup oke, 10 jam untuk transmitter dan 6,5 jam untuk receivernya dalam kondisi layar menyala. Dan untuk ngecasnya dari 0 sampai 100% kurang lebih butuh waktu 1 sampai 1,5 jam. Untuk fitur, transmitternya standar cuma ada tombol power doang, tapi receivernya cakep dan punya fitur yang cukup lengkap. Selain indikator baterai dan gain level untuk monitoring, dia ada tombol noise cancellation yang bisa diatur off, weak, atau strong. Kemudian untuk pengaturan settingnya bisa lewat tombol menu atau bisa juga kita install aplikasi untuk smartphone. Sekilas cara pengoperasiannya. Untuk pengaturan setting bisa kita lakukan langsung lewat receivernya, tapi jauh lebih enak pakai aplikasi Saramonic yang bisa di-download di Play Store atau App Store. Bukan hanya sekedar shortcut, tapi fiturnya di sini lebih banyak, Bre. Kita bisa set noise cancellation, audio channel, ngatur gain dan equalizer untuk transmitternya. Dan yang lebih asik, langsung ada audio recordernya, Bre. Dimana di sini kita bisa fine tuning lagi sampling rate-nya, low cut, bit depth, noise reduction, sampai voice enhancement. Bahkan pengaturan bahasa dan brightness dari receivernya bisa kita lakukan lewat aplikasi ini. Oke, sekarang kita langsung tes mikrofonnya outdoor. Dan ini saya udah coba cari tempat yang lumayan rame di kota Semarang ini. Ya nggak banyak sih ya, karena jalanannya nggak terlalu padat. Jadi kurang lebih ya kayak gini lah. Ada mobil, ada motor, tapi nggak terlalu banyak, nggak macet. Tapi ada kedengeran suara lalu lintas harusnya ya. Nah, ini adalah dalam kondisi mikrofonnya nggak pakai noise cancellation, jadi NC-nya off. Sekarang kita coba beberapa level NC yang ada. Kita mulai dari yang weak dulu aja. Oke, ini adalah mikrofonnya dalam kondisi NC-nya weak. Gimana kira-kira, apakah suara mobil-mobil lewat ini tadi semakin berkurang atau enggak? Silakan kamu nilai sendiri. Dan sekarang kita coba yang satu lagi, NC strong. Oke, ini adalah mikrofonnya
dengan setting NC-nya strong. Jadi harusnya sih noise-nya bisa semakin terfilter lagi, dan seharusnya juga suara saya tidak terlalu terganggu. Jadi nggak terlalu banyak perubahan gitu lah ya. Nah, sekarang kita tes jaraknya yang katanya bisa up to 300 meter. Bener nggak bisa sampai ke sana ya? Oke, tulisannya kalau di spek itu bisa up to 300 meter tanpa obstacle. Jadi saya akan coba lapangan ini dari ujung sampai ujung sih harusnya nggak ada 300 meter ya. Tapi ya, dan nggak ada obstacle sama sekali. Jadi kita coba beneran nggak bisa sampai ujung sana atau nggak. Oke, saya coba dulu ya. Saya nggak tahu ini berapa sih ukuran lapangan basket. Kalau ada yang tahu bisa tulis aja di kolom komentar. Masih oke? Oke. Masih oke lagi? Oke. Oke. Jalan lagi. Sip. Oh, stop. Oke. Kalau membelakangnya suaranya hilang. Oh, gitu. Tapi kalau ngadep sana tetap masih ada. Oh, ya udah, ya udah. Mundur-mundur. Oke, 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 oke. Lanjut. Oke, ternyata kalau membelakangi receivernya, saya jadi obstacle-nya. Jadi jalannya harus mundur ya. Oke, segini masih oke? Masih oke. Baiklah, lanjut. Tapi kalau jalan mundur terus ya lumayan pegel juga sih. Ini mungkin kurang lebih udah 2 kali jarak panjang lapangan basket. Masih lanjut? Ya, lanjut terus. Lanjut terus. Jauh banget sih ya. Ini sih jauh banget. Ya seharusnya sih tidak ada masalah, nggak harus sampai 300 meter kali ya. Oke. Kedengeran nggak nih? Lanjut lagi. Oke. Udah kejauhan nih, jadi nggak bisa ngelihat itu kodenya apa. Oke. Udah habis. Ya, kurang lebih segitu jaraknya. Berapa jauhnya saya nggak tahu, tapi kayaknya sih nggak ada 300 meter, mungkin sekitar 100 meteran kali ya. Cuma ya, not bad. Udah bisa sampai sejarak itu. Dan saya sendiri nggak tahu gimana cara ngetesnya sampai 300 meter, karena di sini tadi udah dipastikan tidak ada obstacle sama sekali. Tapi ya kalau udah sejauh itu juga mau ngapain kan, udah nggak kelihatan dari kamera. Dan itulah kurang lebih ini tadi kemampuan dari Saramonic Air. Nah, sekarang kita bicara tentang minus dari mikrofon ini. Buat saya, minus terbesarnya adalah di transmitternya ini nggak ada charging port USB-C-nya. Kalau di receivernya ada, dan iya sih, kita kalau habis make memang pasti akan dimasukin semuanya dan ditutup gini, dia akan otomatis langsung ngecas. Dan yang perlu kita lakukan hanya mengontrol nih indikator di charging case-nya ini udah habis atau belum baterainya. Dan ya udah, selama kita nggak pernah kehabisan baterai di charging case-nya ini, aman aja gitu kan ya. Tapi bukan itu concern saya. Saya udah pakai beberapa mikrofon dengan jenis yang kayak gini. Jadi bisa dipakai wireless dan sejenisnya, ada transmitter dan receivernya. Nah, salah satu di antaranya ada yang udah rusak. Dan kamu tahu rusaknya kenapa? Karena chargernya nggak mau jalan. Jadi begitu dimasukin ke dalam case-nya, dia nggak mau ngecas dong. Dan nggak ada alternatif lain karena di transmitter dan receivernya nggak ada colokan USB-nya. Jadi begitu charging case-nya bermasalah atau mungkin konektornya bermasalah, ya udah bubar, nggak bisa dicas.
Dibenerin mungkin masih bisa, tapi karena malas ya udah dibiarin aja dan sepertinya sekarang udah rusak total. Dulu saya sempat pakai Saramonic juga yang bentuknya kotak dan waktu itu ada colokan chargernya USB-C. Jadi begitu habis dicolok manual ngecasnya gitu ya. Saya lupa apakah ada charging case-nya atau enggak, tapi kalaupun ada charging case-nya, kalau seandainya dia rusak, mikrofonnya masih tetap bisa dipakai. Dan udah sih itu minusnya buat saya karena kualitas audionya tadi baik-baik saja, saya nggak ada komplain di sana. Dan untuk minus ini tadi juga bukan eksklusif hanya di Saramonic R. Hampir semua model mikrofon kayak gini, ya sistemnya seperti itu. Jadi akan lebih baik lagi kalau seandainya charging port USB-nya tadi bukan hanya di receiver tapi dikasih di transmitternya juga. Untuk harga 1,7 jutaan tanpa lavalier dan 2,2 jutaan dengan lavalier dan dua-duanya bergaransi resmi 2 tahun. Kalau malah searching langsung klik aja linknya ada di bagian bawah video ini.